Oke, udah jam 3.20 ya. Mungkin bisa langsung kita mulai aja untuk pemaparannya. Mas Bagas, siap ya? Oke, silakan buat Mas Oke, Bagas. ya. Jadi pertama-tama perkenalan dulu ya, saya Bagas. Untuk hari ini kita akan membahas tentang telah hipotesis nebula dalam kerangka Kantian. Sebenarnya ini pembahasan di zaman itu, jadi bukan sebenarnya secara keilmuan sudah tidak layak untuk dibahas sekarang karena secara garis besar kita sudah memiliki banyak teknologi yang bisa memperlihatkan bahwa nebula itu seperti ini. Tapi pada garis besarnya saya mengajak teman-teman untuk ikut berpikir serta bernalar seperti di zaman itu, gitu. Jadi langsung saya mulai saja. Saya bacakan sambil sebentar ya. Berhenti dulu karena ada azan. Oke, saya lanjutkan dari awal. Saya bacakan sambil dijelaskan ya, bahwa setidaknya sekitar 20 abad yang lalu, Seneca menulis tentang Naturales Questiones, atau pertanyaan-pertanyaan tentang alam. Tersurat kata-katanya bahwa alam semesta kita sungguh remeh, apabila tak memiliki atau tak mempunyai sesuatu untuk diselidiki di setiap zaman. Alam tidak memperlihatkan misterinya sama sekali. Alam tidak memperlihatkan misterinya sekali dan untuk terakhir kalinya. Pernyataan Seneca memancing manusia untuk selalu menciptakan berbagai pertanyaan. Dialektika pembahasan semesta alam selalu menimbulkan jawaban menakjubkan tentang kosmik. Pertanyaan tentang kosmogoni, bagaimana alam semesta dapat berjalan secara konstan, dan berbagai gerakan perluasan sampai tabrakan di semesta, menimbulkan banyak tanda tanya serta perdebatan. Pertanyaan dan diskusi ini membuat manusia yang awalnya hanya dapat merangkak di rawa-rawa, sampai akhirnya dapat menciptakan stasiun di luar angkasa pula mendarat di bumi dengan rasa bangga, di bulan dengan rasa bangga. Immanuel Kant, filsuf Jerman era pencerahan yang paling berpengaruh di dunia filsafat barat modern, juga memiliki pertanyaan besar tentang alam semesta, dan dia memberikan hipotesis yang dia tuangkan dalam karyanya Allgemeine Naturgeschichtstheorie und Theorie des Himmels, atau Sejarah Alam Semesta dan Teori Surga, yang diterbitkan pada tahun 1755 yang kemudian dimodifikasi pada 1796 oleh Pierre Laplace. Dalam karyanya dijelaskan bahwa tata surya hanyalah versi yang lebih kecil dari sistem bintang tetap seperti Bima Sakti dan galaksi lain. Prima facie, atau pertama-tama, kan melakukan banyak kontemplasi non-mistik terhadap berbagai kejadian pertama seperti halnya kosmogoni. Kosmogoni ini artinya prinsip pertama terjadinya alam semesta. Pada awalnya kan menganggap hal itu sebagai misteri nomena. Namun kan akhirnya juga berusaha untuk mengungkapkan struktur dasar yang mengatur alam semesta. Tatanan sistematis yang mengadakan beda-beda kosmis lalu kemudian menghubungkan sebagian besar benda ciptaan dalam keterbatasan serta perjalanan yang tak tercapai akal dari prinsip-prinsip mekanis benda-benda kosmik dianggap sebagai keagungan dari sesuatu yang maha kuasa. Sejujurnya, surga yang dimaksud oleh Kant bukanlah surga yang dicapai setelah kematian, seperti yang diajarkan dalam agama-agama Abrahamik atau agama tradisional lain, yang bahkan di beberapa kisah mempunyai suasana kebahagiaan dalam energi Tuhan, keadaan manunggal, sampai dengan kisah surga sebagai tempat harafiah yang berisi hal-hal menyenangkan, indah, dan super megah, melainkan konsepsi kosmologis atas langit yang berupa semesta alam dan seisinya. Seperti yang kita ingat bahwa memang pada zaman dahulu orang menganggap bahwa langit yang sama sekali belum pernah dieksplorasi itu adalah tempat keberadaan surga. Maka dari itu di sini dikatakan Himmels atau surga. Untuk menunjukkan berupa elemen utama dari seluruh alam semesta yang dapat diamati, yang mencakup konstitusi dan gerakan teratur yang tidak hanya berlaku bagi matahari, bumi, planet lain, namun juga bulan, komet, dan tata surya lainnya, dapat semuanya dijelaskan berdasarkan 3 asumsi. Yang pertama, keadaan awal tertentu, berupa kekacauan di mana hal-hal yang dianugerahi dengan padatan yang berbeda didistribusikan ke seluruh ruang dalam bentuk berbagai nebula tak tentu, yang merupakan awan antar bintang yang terdiri dari debu, gas, dan plasma,
Lalu prinsip-prinsip mekanika Newtonian, terutama gaya tarik dan tolak, digabungkan dengan hukum gravitasi universal. Dan yang ketiga, gerakan bahwa materi-materi ini akan dimulai di mana terjadi suatu keadaan mengada karena gerakan tersebut dan adanya hukum mekanis. Di sini ada gambar tentang diagram mekanisme hukum gravitasi universal Newton ya, yang tarik menarik segala macam. Kita lewatin aja. Bahkan melihat Newton memandang benda-benda langit ini terkena pengaruh yang sama dan membawa serta koordinasi di antara pergerakan mereka. Newton tidak dapat menunjukkan penyebab material apapun yang dengan perluasannya ke dalam ruang sistem planet harus mempertahankan kesamaan gerakan. Dia menegaskan bahwa tangan langsung dari Tuhan, hand of God yang dikatakan, telah mengatur tatanan ini tanpa menggunakan kekuatan alam. Namun menurut Kant, alam sebenarnya masih memiliki kekuatan lain yang tersimpan, yang memanifestasikan dirinya, terutama ketika materi-materi akhirnya tersebar dalam partikel halus, sehingga partikel-partikel ini saling tolak-menolak, dan oleh konflik mereka dengan kekuatan tarik menarik menyebabkan gerakan yang seolah-olah merupakan kehidupan alamiah yang abadi. Lalu kan menarik analogi antara struktur tata surya kita dan Bima Sakti, dan kemudian antara Bima Sakti dan bintang-bintang yang dilihat berdasarkan analogi sesuatu yang luar biasa besar, namun terbatas dari sistem yang lebih lanjut, yang kemudian terbentuk dan sekarang bergerak sesuai dengan prinsip yang sama dengan prinsip kita. Dan mengingat hubungan ini, ia berpendapat pula bahwa seluruh alam semesta itu menampilkan suatu konstitusi sistematis yang disebutkan bahwa Tuhan secara positif berlaku sebagai sumber kebutuhan hukum alam dan tatanan alam yang konsekuen. Ini sebenarnya berbeda dengan yang tadi dikatakan Newton ya, bahwa yang mempertahankan kesamaan gerakan itu hand of God langsung. Sedangkan Kant itu dia memperlihatkan bahwa ada hukum. Lalu Kant menjelaskan bahwa dengan penggunaan mekanika Newtonian bahwa suatu awan gas yang berkontraksi di bawah gravitasi akan melunak dan mengempiskan dirinya menjadi seperti cakram. Kosmologi monistik atau kosmologi yang berasal dari satu sumber monistik dari Kant ini akhirnya membawa Laplace untuk turut berbicara tentang kosmogoni tata surya. Jadi di gambar yang atas itu sebenarnya ilustri hipotesis nebula Laplace itu dari atas ya, dengan keterangan yang A itu bola gas dan debu yang berputar perlahan, itu bentuk nebula yang forma awal. Lalu yang B itu bentuk oblat spheroid atau pepat, seperti bentuk bumi itu kan pepat. Dia bukan lingkaran tapi lebih ke bola yang bentuknya ujungnya itu lebih runcing daripada bola. Yang disertai dengan meningkatnya kecepatan putaran sehingga mulai memperlihatkan motif pusaran. Lalu yang C itu bentuk lenticular atau menyerupai lensa kacamata. Lalu di yang D sudah terdapat cincin yang tertinggal di bagian ekuator, di bidang ekuator. Lalu E, satu planet memadat di setiap cincin, seperti yang dikatakan bahwa memang tata surya kita itu adalah proyeksi dari galaksi yang lebih besar. Lalu secara singkat terhadap nebula, Laplace sendiri berpendapat bahwa dalam formanya nebula itu berlahan berputar secara bertahap mengempiskan dirinya dan merata karena adanya suatu gravitasi yang akhirnya membentuk bintang dan planet. Saat mengempiskan dirinya, untuk menghemat momentum sudut, forma nebula berputar lebih cepat dan meratakan dirinya di sepanjang sumbu putaran. Akhirnya material-material yang berada di wilayah khatulistiwa, yang berada di orbit bebas di sekitar masa tengah, di mana tahap nebula mengambil bentuk lentikular. Setelah itu, konstruksi lebih lanjut mengarah pada material yang tertinggal dalam bentuk seperti diska atau CD ya, yang kita kenal sebagai CD, VCD, DVD segala macam itu. Ketika masa pusat itu terus berkontraksi. Laplace mendalilkan bahwa pelepasan material di dalam diska ini akan menjadi spasmodik atau mengalami kontraksi, sehingga diska yang seragam di sana itu akan menjadi serangkaian annual rings, atau seperti batang pohon yang saat ditebang akan menimbulkan garis tahunan, seperti yang kita lihat saat pohon-pohon ditebang itu akan ada garis-garisnya. Dan di dalam cincin-cincin ini, material akan mengumpul melalui aksi tarik-menarik gravitasi seperti hukum Newtonian itu. Akan ada beberapa rumpun di setiap cincinnya, namun kecepatan orbitnya tidak akan tepat sama antar benda itu, sehingga yang lebih cepat akan mengejar yang lebih lambat dan menggabungkan diri ketika terjadi singgungan atau bertabrakan, seperti misalnya hipotesis
eh, Mars yang pernah tabrakan sama bumi segala macam, itu juga dimaklumkan dalam karya Kant. Akhirnya akan ada suatu kondensasi, maaf, di setiap cincin lalu memberikan sistem gerak dari suatu planet. Bahkan di bagian terdalam awan yang mengorbitkan dirinya atau di nebula itu, mayoritas masanya akan membentuk matahari kalau kata Wolfson. Bidang ini akan terlihat ke samping, karena itulah bagaimanapun suatu forma galaksi menjadi kurang padat, lebih tersebar luas, dan lebih jarang. Lalu pada akhirnya ciri khas Kant adalah membicarakan universalitas yang didapat melalui pikirannya, yang dapati ada dalam hukum gerak. Kant sendiri menempatkan benda-benda langit saling menjalankan hukum universal, seperti yang tadi dijelaskan, yakni momen inersia atau kelembaban di dalam kondisi yang paling menguntungkan untuk mandiri sejauh mungkin dari titik di mana mereka terhubung dengan materi-materi lain, namun tetap memiliki kebebasan mereka sendiri. Jadi Kant dengan tegas menolak konsep Newtonian tentang ruang absolut sebagai objek dari pengalaman yang aktual, dan ia menyarankan sebaliknya bahwa hal itu dapat dipahami sejalan dengan apa yang disebutnya sebagai gagasan tentang akal. Jadi dalam pengertian ini, semesta absolut sebenarnya tidak berarti apa-apa selain urutan yang diperluas tanpa batas dari semesta relatif yang semakin besar, sehingga setiap ruang relatif tertentu dalam urutan tersebut yang awalnya dilihat sebagai sesuatu yang diam, kemudian dapat dilihat sebagai bergerak. Ini tidak hanya yang dikatakan kayak Einstein segala macam yang menjelaskan tentang relativitas waktu, tapi dia juga menjelaskan tentang relativitas ruang. Kan menitik beratkan pada suatu sudut pandang, bahwa sudut pandang dimulai pada perspektif bumi terhadap tata surya, lalu pindah perspektif tata surya Bima Sakti, dan seterusnya ad infinitum, melalui urutan yang semakin melebar dari struktur galaksi yang semakin besar, sebagai ruang relatif yang akan semakin luas. Keunikan pada setiap galaksi dan benda-benda angkasa lain justru menandakan prinsip fundamental masing-masing, dengan tetap menekankan pada suatu koneksi hukum-hukum alam. Jadi relativitas bentuk dan forma semesta ini mengingatkan kita pada karyanya ya, Critique of Pure Reason atau kritik atas akal budi murni, karyakan bahwa secara garis besar ruang dan waktu seperti yang tadi dijelaskan adalah bentuk persepsi, dan kausalitas itu adalah bentuk mengetahui. Baik ruang dan waktu dan prinsip konseptual dan proses pengalaman prastruktur. Hal sebagaimana adanya benda dalam diri mereka sendiri, hal itu sendiri atau das Ding an sich itu tidak dapat diketahui. Agar sesuatu menjadi objek pengetahuan, itu harus dialami dan pengalaman disusun oleh pikiran, baik ruang maupun waktu menjadi bentuk intuisi atau Anschauung. Bahkan secara radikal tuh kan juga bertanya bahwa bagaimana alam itu sendiri mungkin. Maka dari itu, alam dalam pengertian material adalah totalitas dari semua penampakan yang diberikan dalam ruang dan waktu. Jadi aspek-aspek pikiran ini sebenarnya mengubah hal itu sendiri menjadi dunia pengalaman atau a posteriori, menandakan bahwa tidak pernah ada observasi atau pengetahuan yang pasif. Jadi pengetahuan itu yang berdasarkan penampakan itu pasti terjadi karena pengalaman. Pada awalnya mungkin terlihat sebagai permasalahan ontologis atau kosmologis mata, namun kan justru membawanya pada permasalahan epistemologis. Jadi esensi kolektif dari makhluk yang memiliki keharmonisan bagi sang tertinggi juga harus memiliki harmoni untuk dirinya sendiri, yang akan merangi dirinya sendiri dalam kepuasan abadi yang ia ciptakan, yang tentunya menekankan pada perlakuan pribadi tanpa kendali. Seperti halnya dalam tadi, kritik atas akal budi murni, kan menekankan pada pemahaman manusia yang disusun oleh konsep-konsep pemahaman murni yang ditemukan sebelum adanya pengalaman dalam pikiran. Ini beda lagi seperti konsepsi atas dunia, bahwa ini adalah pengalaman dalam pikiran, bukan pengalaman dalam yang ditangkap oleh indera. Namun tak dapat dimungkiri bahwa monisme transendental Kant juga berdasarkan analisis proses-proses kesadaran secara umum, yang menandakan bahwa kan memungkinkan adanya pengalaman-pengalaman dari luar sebagai padanan dengan kemampuan-kemampuan rasional dalam pikiran. Kant sendiri menekankan bahwa dalam karyanya justru tidak memberikan ancaman bagi ortodoksi agama, namun justru memberikan dukungan untuk itu. Jadi narasi-narasi untuk tidak menjadikan Tuhan berlebihan, dengan demikian ia dapat diabaikan, seperti yang kadang dikemukakan oleh para ilmuwan non-religius. Justru sebaliknya,
Justru ia berusaha untuk mengungkapkan pada refleksi lebih lanjut bahwa Tuhan secara positif diperlukan sebagai sumber kebutuhan hukum-hukum alam dan tatanan alam dengan tetap memberikan kebebasan bertindak terhadap perkembangan yang dinamis. Posisi Tuhan tidak sebagai pendali absolut seperti KMV deistik yang percaya pada destinasi ganda, namun sebagai pengembang yang dinamis serta pemberi hukum yang adil. Perlu ditekankan bahwa bukan benda langitnya yang abadi, namun hukum alam yang menimbulkan interaksinya lah yang abadi. Dengan berbagai penelitian kontemporer, dapat tercipta fenomena kebenaran baru dalam tanda kutip yang dicapai oleh peradaban manusia. Sains yang dinamis ini menandakan bahwa ketika belum ada alat empiri serta hasil dan jawaban yang memuaskan, suatu hipotesis yang berdasar masih bisa atau masih dapat mengisi kekosongan jawaban, sama halnya dengan hipotesis terhadap kosmogoni yang sampai sekarang kenyataannya masih misterius dan hanya sebatas teori-teori dan teori. Kemudian serta kebenaran pencapaian akan suatu konklusi akhir melalui fenomena struktur planet yang diturunkan dari penelitian lebih lanjut merupakan penjelasan yang hebat yang memberinya suatu nilai yang tak lagi sembarangan. Maka dari itu hendaknya sains perlu diberi podium tertinggi bagi penyumbang kemajuan peradaban manusia. Karena berusaha untuk selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan terbesar dari manusia yang sebenarnya jawabannya sebelumnya telah dihipotesiskan oleh filsafat. Demikian, waktu saya kembalikan. Oke, makasih banget Mas Bagas atas pemaparannya. Ya ini apa ya, buat teman-teman yang kuliah filsafat dan udah lama gak nyentuh buku fisika, mungkin ini bakal jadi apa bahasa nostalgia ya. Nah, oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi diskusi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung disampaikan, kalau perlu open mic ya. Nah ini sebelumnya ada Mas Aldin Haswari udah bertanya. Mungkin Mas Aldin mau on mic sekalian Mas. Biar mungkin dibacain dulu ya. Jadi teori gravitasi Newton, ruang dan waktu mutlak direvisi oleh Albert Einstein. Sehingga konsepnya menjadi ruang dan waktu relatif. Nah, di mana Einstein dulu membaca karya-karya Kant dan menghadiri sesekali kuliah di Universitas Pavia. Apakah karya ilmiah Einstein dipengaruhi oleh pemikiran Kant? Bagaimana konsep ruang dan waktu dalam kerangka Kantian? Mungkin monggo Mas. Oke, sebenarnya ini ya, saya mau menyingkirkan dulu antara pengaruh Kant dengan Einstein ya, karena jujur untuk Einstein ini sendiri saya tidak terlalu, tapi secara ini sebenarnya pandangan religiusnya Einstein itu juga adalah paling tidak ada hubungannya dengan Kant, walaupun sebenarnya secara religius dia lebih cenderung untuk ngikut dalam tanda kutip ke filsafatnya Spinoza tentang panteistik gitu. Jadi karena dia pernah ngomong kalau dia itu bukan ateis tapi agnostik ya. Dia sebenarnya nggak percaya kehidupan setelah kematian. Itu menandakan bahwa memang dia tidak seperti Kant yang masih percaya dengan hukuman atau penitensi atau imbalan setelah kematian itu kan ada kan. Mungkin kalau keyakinan filosofisnya bisa jadi kan ada tentang sebenarnya lebih banyak ke Spinoza ya kalau saya tahu ya. Tapi panteismenya itu lebih ke panteisme klasik, bukan panteisme yang ini. Kalau untuk ini mungkin bahkan dia sebenarnya juga pengaruhnya bukan pengaruh secara positif, tapi justru pengaruh untuk menentang. Di waktu dia ngomongin tentang hukuman, bahwa dia pernah ngomong kalau dia tuh tidak terima dengan konsep hukuman dari Tuhan,
bahwa sesuatu model yang diciptakan oleh Tuhan sendiri itu kalau melenceng atas kesalahannya sendiri, kenapa malah dihukum? Nah, dia pernah bilang bahwa itu tuh egoisme yang konyol, bahwa menganiaya para pengikut itu dilakukan oleh gereja-gereja untuk melawan sains juga. Makanya dia nggak suka dengan pandangan-pandangan kehidupan setelah kematian, dan itu bertentangan dengan Kant. Lalu untuk konsep ruang dan waktu dalam Kantian itu sebenarnya sudah terangkum ya di tadi. Kalau sebenarnya panjang banget ini ya buku dia tentang sainsnya Kant, bahwa sebenarnya secara garis besar memang ruang dan waktu itu di mata dia adalah persepsi gitu. Jadi dia tidak pernah ngomong kalau ruang dan waktu itu relatif, tapi ruang dan waktu itu bukan sesuatu yang dialami secara a priori gitu loh. Kita mengalaminya memang, tapi kesadaran akan ruang dan waktu itu kan harus dialami dulu. Jadi tidak bisa kita misalnya tidak tahu ruang dan waktu, tapi kita tidak mengalami itu, nggak mungkin, kecuali kita berada di suatu dimensi keempat misalnya, di mana kita tidak sadar akan ruang dan waktu, dan kita bisa mengendalikan ruang dan waktu itu sendiri. Tapi ini tidak. Jadi ruang dan waktu itu kita tahu berdasarkan persepsi kita gitu loh. Jadi itu a prioritas yang bekerja, bukan a posteriori yang bekerja, bukan a prioritas. Jadi ruang dan waktu itu bukan sesuatu yang sebenarnya sudah kita pahami, tapi harus kita alami dulu baru bisa kita pahami. Kira-kira begitu. Oke. Itu ya untuk Mas Aldi. Terus kalau misalkan ada pertanyaan bisa di chat lagi. Terus ini ada Ainu mau nanya. On mic aja Nu langsung. Silakan. Halo, ya dong. Kenapa filsafat nih? Aku ingin tahu nih yang dimaksud pengalaman praktisi itu apa? Yang kira ruang absolut dan ruang relatif di dalam metafisikanya kan di situ apa ya? Soalnya kan dalam asumsiku nih yang kalau kita di pengalaman tadi sama kakaknya itu pengalaman ya. Sorry Nu, kan itu agak ke distort gitu. Agak putus-putus ya? Iya, agak ke distorsi gitu. Masih agak ke distorsi gitu sih. Iya, masih agak ke distorsi. Apa aku chat aja? Iya, mungkin di chat aja. Iya, bisa di chat. Oke. Agak bisa ketemu soalnya. Oke, sorry ya Nu. Ntar mungkin sambil nunggu Ainu ngechat, mungkin ini Sidik, saya mau berpandangan. Oke. Ini si Sidik nanya. Aku mau nanya, bagaimana jika selama ini yang kita berpikir ada sesuatu yang berada di luar, ternyata surga itu sendiri adalah pikiran kita sendiri. Nah, gimana? Oke, ini sebenarnya personal ya. Kalau saya bilang bahwa pemahaman tentang surga itu sebenarnya personal. Bahwa Kant sendiri itu berpandangan tentang surga itu bukan atas ortodoksi agama, tapi atas sesuatu yang mungkin dia pilih atau dia simpulkan berdasarkan apa yang sudah dia pahami gitu. Ya seperti yang tadi pertama kali saya jelaskan bahwa di pengetahuan orang sebelum adanya sains yang bisa pergi ke luar negeri lagi, pergi ke luar bumi segala macam, itu kita masih mengawang-awang surga itu di mana, neraka itu di mana, dan kesimpulannya ya surga di atas, neraka di bawah, atau ya secara garis besar langit itu yang tidak kelihatan adalah surga, seperti yang langit keberapa itu surga, atau di ujung sana itu surga segala macam. Jadi itu dianggap sebagai surga gitu. Sedangkan kalau misalnya
menganggap bahwa pikiran itu surga, itu sah-sah aja menurut saya untuk semuanya, tapi itu akan menjadi paradoks itu ketika kita sebenarnya apa namanya, misalnya berpikir sesuatu yang buruk misalnya, atau berpikir tentang ketiadaan surga, apakah surga itu menjadi hilang dalam pikiran kita gitu. Lalu misalnya ada Tuhan di dalam hati kita misalnya, atau misal hati kita itu tiba-tiba sakit, atau hati kita terlindas truk misalnya, apakah itu Tuhan tiba-tiba hilang gitu? Itu sebenarnya personal. Jadi semua orang pasti punya jawaban atas apa yang dia yakini. Semua juga punya validasi masing-masing, entah itu yang fideistik atau yang positivistik. Itu masing-masing pasti punya pegangan sendiri. Langsung aja, apa dengan begitu agama sebenarnya adalah pelajaran untuk kita bisa berimajinasi dan tidak lebih, atau pemanasan untuk sesuatu yang berada di luar sana, dan kita adalah persiapan dengan melatih diri agar tidak syok untuk melihat suatu tempat antah berantah. Sebenarnya surga dan neraka di konsep agama itu kan berbeda-beda. Bahkan di agama Abrahamik sendiri itu dia memiliki konsepsi yang berbeda-beda gitu. Tapi secara garis besar memang seperti katakan bahwa Tuhan akan menghukum gitu. Karena kepatuhan kan akan hukum, yang kalau kita lihat meme yang apa namanya, ada pencuri terus dibilang kalau apa namanya, ada pembunuh terus dia mau bunuh orang dan kita ditanya orangnya di mana, tapi kita tahu itu pembunuh, terus dia bilang aja itu di dalam karena kita nggak bisa bohong, kita nggak boleh bohong segala macam, kita harus patuh hukum. Itu ya terjadi dimatakan gitu. Jadi mau membunuh itu gara-gara membela diri ya sama saja membunuh itu salah. Penghukuman Tuhan itu terjadi ya atas nilai-nilai yang sudah kita langgar. Apapun itu reasonnya, sebenarnya kan bisa untuk tidak melakukan itu, tapi kita justru melakukan itu membuat apa namanya, neraka itu menjadi tempat penghukuman gitu. Kalau untuk surga sendiri, yaitu tempat akhir ketika kita sudah bekerja dengan baik atas hukum-hukum alam yang sudah diberikan gitu. Makanya agak naif ya kalau kita bilang bahwa surga dan neraka itu adalah suatu yang mirip dunia tapi hebat, tapi lebih hebat atau jauh lebih menyiksa. Itu kita nggak bisa pakai gitu. Tapi ya balik lagi bahwa memang surga di sini maksudnya itu bukan secara eksplisit surga agama, tapi Himmelsnya itu dia berbicara tentang kosmologi juga. Jadi bisa jadi Himmelsnya nebula dan Himmels yang dia anggap sebagai surga itu bisa jadi berbeda. Bisa jadi juga Himmels yang nebula itu bisa jadi kita mengulangi lagi misalnya. Itu karena memang catatan dia tentang hipotesis nebula itu pertama kurang, kedua dia anonim. Makanya lumayan harus mengorok lebih dalam. Oke, lagi seperti Eren, dia anggap bahwa dirinya terhinakan dalam tembok. Sebenarnya iya, merdeka secara pikiran itu karena ya seperti kata siapa ya, saya lupa, bahwa memang untuk mencapai sesuatu kita harus terus berpikir, kita harus terus belajar gitu. Bahwa sesuai yang saya pahami atau sesuai yang saya percaya bahwa memang agama itulah hasil antropologis, bahwa semakin berkembang untuk antropologis manusia, seperti kata Mills itu berarti akan semakin berkembang juga konsepsinya, dan akan semakin absolut juga konsepsinya akan agama itu, termasuk surga dan neraka.
Jadi semakin terorganisir agama itu, lalu semakin jelas ajaran-ajarannya nabinya segala macam atau kitab-kitabnya, itu berarti dia akan memiliki konsepsi-konsepsi produk-produk agama yang semakin jelas. Berbalik dengan agama yang misalnya agama sinkretik misalnya, dia pasti punya surga dan neraka yang berbeda-beda gitu. Jadi semuanya pasti tergantung pada pembelajaran. Begitu kira-kira. Oke, itu untuk Sidik ya. Keren-keren. Bawanya sampai ke Attack on Titan. Enggak apa-apa. Mantap-mantap. Jujur aku belum pernah nonton itu, karena aku nggak terlalu suka nonton anime. Oke. Jadi nggak ngerti ceritanya. Ya, sama sih, tapi ya mungkin ya nggak main PUBG, nggak nonton anime, akhirnya bacanya buku ya. Ini nggak apa-apa lah. bisa. Oke, ini si siapa? Si Aino tadi kan nanya. Nah, tapi sebelum masuk ke pertanyaannya itu, ini tadi ada beberapa tanggapan terkait penjelasannya Bagas tadi. Jadi yang pertama itu, ini kan ada dua hal ya. Pertama itu terkait pembacaan terhadap Kant. Jadi kalau Kant dibaca sebagai respon terhadap Hume, pengalaman itu tidak dapat didefinisikan sebagai a posteriori, karena Kant pada akhirnya jatuh pada skeptisisme Hume atas pengetahuan bahwa pengetahuan yang mungkin hanya pengetahuan perseptual. Nah, lalu yang kedua terkait soal surga atau heaven. Ini aku gak ngerti ya, soalnya kan si Bagas teksnya surga ya, cuman apakah bisa disejajarkan dengan versi bahasa Inggrisnya yaitu heaven gitu kan. Nah, heaven di sini tuh kalau konsisten sebagaimana digunakan oleh Aristoteles itu nggak bisa dinyatakan sebagai surga, tapi mekanisme benda langit atau celestial mekanik. Kurasa jauh banget kalau dibawa ke surga neraka. Nah, itu kalau Bagas gimana tuh? Monggo. Oke. Sebenarnya karena memang itu balik lagi ya, bahwa memang konsepsi dari benda langit celestial itu adalah ya langit itu dulu dipahami sebagai sama dengan surga gitu, bahwa tempat surga itu di langit. Jadi sebenarnya akan menjadi sepaket karena di dalam bukunya yang itu, bahwa dalam pembacaan saya, sebentar ya, nyontek dulu. Karena gimana? Jadi sebagai berbagai gerakan seperti density atau kepadatan planet, terus perbedaan massa jenis, formation of moon, terus zodiacal light segala macam itu difokuskan untuk menunjukkan kelemahan pandangan hand of God gitu. Jadi bahwa memang surga yang dimaksudkan itu bukan secara eksplisit surga yang setelah kematian ya, ini yang kita bahas hari ini. Tapi yang mau saya tekankan itu adalah konsepsi bahwa memang tidak hanya menjelaskan tentang kosmologis, tapi juga epistemologis gitu, bahwa sesuatu yang dipelajari segala macam itu, ya balik lagi ke tulisan tadi, bahwa kita nggak bisa mengatakan bahwa itu tuh berdasarkan dari Tuhan langsung gitu, atau kita digerakkan oleh Tuhan secara langsung, tapi ujung-ujungnya hukum universal atau hukum alam itu. Makanya itu juga berhubungan dengan surga yang setelah kematian ya, karena hukum alam itu juga menjalankan tentang bagaimana kita akan diberi hukuman atau diberi pengampunan nanti setelah mati gitu. Jadi memang ini bukan formation of heaven yang afterlife ya, tapi ini formation dari langit itu sendiri yang disamaratakan dengan heaven itu. Ya kalau misal kita ngomong bahwa ada dua heaven itu nggak masalah, tapi heaven yang dimaksud di sini adalah heaven yang langit itu, bukan heaven yang sebagai produk afterlife itu. Jadi tapi sebenarnya nggak masalah kalau misalnya mau dibahas untuk heaven yang afterlife, karena nggak jauh juga dari great designer sama dari
hand of God itu sendiri, tapi fokus saya memang lebih ke bagaimana prinsip-prinsip hipotesis itu akhirnya nggak akan jauh beda dengan proses saintifik itu, gitu Dim. Oke, oke. Itu untuk Mas Ainu terkait tanggapannya. Mungkin kalau ada tanggapan lagi gak apa-apa dilanjut. Tapi ini masuk langsung ke ke pertanyaannya Ainu ya. Jadi pertama itu terkait satu, apa hubungannya antara ruang absolut dan ruang relatif. Ini kan kalau nggak salah tadi itu kamu ngebahas juga terkait dengan semesta absolut dan semesta relatif itu ya. Yang itu juga akhirnya nanti masuk ke konsep ruang. Nah itu penjelasannya gimana? Lalu yang kedua itu yang dimaksud dengan pengalaman prastruktur. Nah itu gimana? Atau udah jelas belum pertanyaannya, Bagas? Udah. Ada di chat kan? Ada itu, yang atas itu. Hubungan ruang absolut dan ruang relatif sebenarnya apa ya? Sebenarnya nggak layak juga ya kita untuk menerjemahkan kan ini dari bahasa Inggris tuh jujur karena memang pembahasannya agak sedikit lebih susah kalau misalnya kita bahas dari bahasa Inggris, makanya banyak sekali yang saya terjemahkan harus berputar-putar segala macam. Tapi dalam secara garis besar si ruang absolut dan ruang relatif ini sebenarnya ruang absolut itu kan merujuk pada sains-sains yang sebelumnya bahwa memang semesta yang ada itu ya sudah seperti itu gitu, diciptakan sebagaimana adanya. Sedangkan kan menitik beratkan pada semesta relatif yang menjelaskan bahwa memang segala sesuatu itu menimbulkan perluasan gitu, perluasan dan pemadatan gitu loh, bahwa density itu akan semakin density itu ada, tapi semakin kita melihat keluar itu akan terjadi ad infinitum seperti yang tadi dijelaskan bahwa tata surya itu adalah sebenarnya sistem kecil dari Bima Sakti. Bima Sakti itu dari sistem lebih kecil dari kumpulan galaksi, terus kumpulan galaksi itu dari apa seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa melihat bahwa sistem semesta itu adalah sesuatu yang diam, tapi yaitu relatif. Baik lagi bahwa segala sesuatu itu berdasarkan hukum yang bergerak. Makanya tadi dibilang bahwa prinsip-prinsip itu bukan terjadi seperti kata Newton digerakkan oleh Tuhan, tapi hukumnya yang dari Tuhan, sehingga bukan benda-benda alamnya yang infinite, bukan benda alamnya yang immortal atau apalah yang dimaksudkan itu, bukan benda alamnya yang tidak terbatas dan tidak bisa mati, tapi hukumnya itu loh yang nggak bisa mati. Begitu, itu untuk yang pertanyaan pertama. Lalu apa tadi yang kedua ya? Prastruktur ya? Ya. Jadi prastruktur yang tadi saya sampai lupa jelaskan di mana. Ini baik banget yang harus jadi prastruktur itu sebenarnya pra dan struktur ya, dari kata pra dan struktur, bahwa ada sebelum struktur, bahwa memang seperti yang tadi dibilang kalau nebula itu adalah bentuk dari awan-awan yang akhirnya berjalan secara konstan dengan berbagai gerakan perluasan segala macam, yang itu menandakan bahwa ada suatu prastruktur tidak hanya di alam semesta tapi di semua hal yang ada, seperti misalnya ruang dan waktu itu juga prastruktur, kayak misalnya seperti kata Einstein ya, bahwa memang harus ada suatu plasma yang memiliki gravitasi sehingga di situ ada waktu gitu. Dan ruang itu juga kalau kata Hawking terbentuk dari ketiadaan gitu. Jadi terjadinya Big Bang itu dia menciptakan ruang dan waktu. Tapi sebelum adanya Big Bang itu, nah itu yang namanya prastruktur gitu. Jadi terjadinya struktur itu
tidak ada campur tangan Tuhan, tapi hukumnya itu loh yang menimbulkan suatu campur tangan Tuhan begitu. I see. Oke, itu untuk Mas Aino ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada tanggapan lagi, follow up-nya bisa di-chat lagi untuk Aino. Lalu ini ada tanggapan ya dari, oh ya deh, ini kan periode yang prakritis ya. Soalnya nggak konsisten sama periode kritis, karena klaim di sini nggak konsisten sama kritik The Reinen Vernunft atau Critic of Theorism-nya. Bener banget, karena si bukunya ini sebenarnya dia tulis secara anonim sampai akhirnya ditulis lagi kan. Dan orang-orang waktu itu nggak tahu kalau itu kan. Makanya pasti itu kalau menurut saya ya, sesuai hipotesis saya bahwa ini buku-buku yang ditulis sebenarnya jauh sebelum itu diterbitkan di tahun berapa itu, 75 kalau nggak salah, 1775 apa ya. Jadi ya mungkin bisa jadi itu seperti itu, tapi secara garis besar sebenarnya apa yang dia lakukan itu ujung-ujungnya untuk menjelaskan tentang hukum universal, bukan untuk bukan untuk menjelaskan tadi infrastruktur segala macam, tapi ujung-ujungnya juga balik ke hukum universal itu tadi, gitu. Oke. Iya, untuk Aino itu kan periode prakritis, jadi emang beda sih ketika kita mencoba melakukan pendekatan dengan apa yang sudah kita pahami terhadap kan pada umumnya yang itu dari masa periode kritis ya, yang ditandai dengan buku kritik ya trilogi kritik gitu. Oke, ini tadi ada tanggapan dari Mas Aldin. Nah, ruang dan waktu absolut itu merupakan konsekuensi dari alam semesta yang statik. Jadi jika melakukan pengukuran di mana dan kapanpun, maka akan menunjukkan nilai yang sama. Ini tanggapan terkait yang mana tadi ya? Ada tanggapan nggak, Mas Bagas? Sorry, ini nanggepin yang mana dulu nih? Aku ketinggalan chatnya. Bentar. Yang chat ketiga dari bawah. Mungkin Mas Aldin bisa nge-follow up itu untuk bagian mananya? Atau kalau Bagas belum nemu udah nemu belum? Belum ya? Oh, ini ya. Oh, ada. Jadi sebenarnya ini ya, saya mau tanya dulu. Ruang dan waktu absolut ini maksudnya merujuk pada yang mana? Itu pertanyaan. Karena yang yang ditujukan tadi itu kan ruang dan waktu yang berupa persepsi gitu. Sedangkan konsekuensi alam semesta statik, alam semesta itu statik setelah ada terjadi prastruktur itu tadi. Di mana dan kapanpun akan menunjukkan nilai yang sama. Itu terjadi ketika sudah selesai dalam tanda kutip pembentukannya. Karena tadi ada penjelasan tentang gambarnya itu ya. Itu ada ABCDE itu. Jadi ruang dan waktu itu mungkin sudah berjalan di situ, tapi itu akan semakin berkembang sesuai dengan formanya, dan ruang dan waktu itu akan menjadi benar-benar absolut ketika formanya sudah di forma terakhir seperti yang ada di tata surya kita gitu, bahwa proses inersianya, terus periodenya segala macam itu sudah tidak akan berubah lagi kecuali ada pengurangan tenaga dari plasma pusatnya atau dari bintangnya itu. Jadi pengukuran yang dilakukan itu akan berlanjut sampai plasmanya itu benar-benar mati gitu loh. Jadi nilai yang sama itu mungkin akan terjadi, tapi balik lagi itu hanya periodik gitu loh. Ruang dan waktu absolut, iya, tapi itu hanya periodik. Jadi ujung-ujungnya ya kita menjelaskan periode, bukan pada dari awal sampai akhir itu berupa sesuatu yang absolut, tapi ada periodenya di mana itu absolut dan di mana itu harus berubah gitu. Oke, lanjutannya ini
sebenarnya Sidik nanya, cuman ini ada pertanyaan mungkin masih nyambung ya. Jadi coba disambungin dulu sama pertanyaan dari Mas Askaban. Keren ya namanya. Dalam mekanika Newtonian itu dapat dilihat sebab akibat itu objektif ada di alam. Sementara pada Kant itu merupakan syarat a priori pengetahuan. Nah, ini bagaimana? Ini bagaimana maksudnya apa ini? Bagaimana apanya dulu nih? Iya, Iya. pertanyaannya apa tuh? Emang benar begitu? Apa coba tanggapannya gimana Mas Bagas? Sebenarnya kembali lagi kalau dia juga Newtonian tapi sebagai apa namanya, gravitasinya gitu loh, bukan sebagai kosmogoninya ya, bahwa apa namanya, sesuatu yang terjadi di dalam alam itu sebenarnya ya hukumnya kausalitas itu tadi, tapi bukan di alam, tapi dia terjadi di alam tapi berdasarkan hukum gitu, bukan yang di alam itu terus dikendalikan segala sesuatu. Segala sesuatu itu dikendalikan oleh alam, bukan, tapi dikendalikan oleh hukum universal. Gitu kira-kira. I see. Oke, ini ada tanggapan lanjutan dari yang tadi ya, Aino. Jadi di Metaphysics of Natural Science kan justru tetap mempertahankan ruang absolut. Nah, setauku keuniversalan hukum itu justru dipertahankan melalui I think. Karena kalau penjamin keuniversalan hukum dibalikan ke Tuhan, maka kan inkonsisten dengan tujuannya untuk melawan dogmatisme. Nah, hal ini bisa dibaca di bagian Transcendental Deduction of the Upper Section di bagian A180 atau B273. Nah, gimana Mas Bagas? Iya. Untuk ruang absolut sendiri, ya itu baik lagi bahwa memang dia menjelaskan tentang periode gitu loh. Bahwa ada seperti yang tadi dikata Laplace itu, bahwa kalau misalnya waktu dan ruang itu absolut, ya dia ada setelah sesuatu itu sudah terjadi gitu loh, bukan dari awal sampai akhir itu waktu itu terjadi 24 jam misalnya. Sebenarnya bukan seperti itu, tapi apa yang dialami kita yaitu adalah ruang dan waktu gitu loh. Tapi kalau ruang itu ya absolut karena dia ada di situ gitu loh. Tapi selalu ada perluasan. Jadi absolutnya, relatifnya itu bukan yang kayak ruang itu bisa ada, bisa tiada gitu, bukan. Tapi relatif karena dia bisa berkembang terus, dan absolut karena dia ada terus gitu loh. Bukan yang relatif itu kan maksudnya seperti waktu gitu. Waktu itu kan di sini bisa seperti ini, di situ bisa seperti ini, di sini bisa seperti ini, di situ bisa seperti ini. Ya itu relatif itu yang seperti itu. Tapi relatif di sini itu karena dia berkembang terus, dia melakukan pemadatan, dia melakukan konsistensi segala macam, dia melakukan gaya tarik menarik, itu yang dikatakan relatif. Yang absolut itu eksistensinya gitu loh. Dia selalu ada, tapi ya berkembang itu, gitu. Oke. Begitu, Aino. Oh ya, untuk hukum universalitas itu sebenarnya enggak apa namanya, enggak dikembalikan ke Tuhan juga sih, tapi ada, hukumnya itu ada, tapi bukan yang, ya kalau kembalikan ke Tuhan justru kita mengacunya ke, balik lagi ke Newton itu tadi, bahwa segala sesuatu itu dikendalikan. Kalau hukumnya itu dikendalikan atau hukumnya itu diciptakan untuk berjalan sesuai apa namanya, apa yang dia minta atau apa yang dia mau, tidak ada yang namanya penghukuman setelah kematian gitu. Bahwa hukum universal itu juga bisa dilanggar gitu. Tapi kalau misalnya ada penjamin universalitasan yang dibalikan ke Tuhan itu tadi, itu ya ngomongin ke Newton lagi gitu loh. Jadi hukumnya itu ada, tapi bukan berarti kita itu tunduk di bawahnya dan kita tidak sadar kalau kita itu sebenarnya tunduk gitu loh. Ada, tapi seperti yang tadi gravitasi segala macam itu hukum universal. Kalau misalnya tiba-tiba ada tabrakan segala macam itu, lalu dia terlontar apa segala macam, itu juga ada pelanggaran dari hukum itu sendiri gitu loh. Bahwa hukum itu terjadi, tapi itu tidak dalam kendali, begitu. Oke. Ya itu terkait
tanggapannya Ainu ya. Nah, terus sekarang kita balik ke pertanyaannya Sidik. Oh, gak tau Sidiknya masih di sini gak? Dari tadi keluar masuk salah. Oke, yaudah. Coba ya. Ini dia metafisikawan apa pertanyaannya spekulatif gitu. Boleh nambah satu lagi. Jika kemerdekaan bisa diartikan sebagai dalam tanda kutip kemurnian dalam konsep dan semua pengetahuan kita adalah berasal dari warisan-warisan dan bahkan pikiran kita adalah bentuk pencemaran dari apa yang kita baca, maka apa bisa dipastikan bahwa konsep surga dan neraka ini sebenarnya adalah misteri, semesta entah berantah atau mungkin tidak ada sama sekali. Nah itu bagaimana Mas Bagas? Bentar, aku baca ulang ya. Oke, sebenarnya bentar. Maka apa bisa pastikan bahwa konsep story. Ya ini balik lagi sih, ini konsep sih. Jadi ada dan tiada itu pemahaman ya, kayak misalnya ada tuh orang yang menganggap bahwa waktu itu tidak ada, yang ada itu hanya konsepsi gitu. Kalau kita ke luar angkasa misalnya, yang kita alami itu ya sama. Nah itu juga bentuk konsepsi gitu loh. Nah ini diluarkan ya. Saya berbicara diluarkan gitu. Bahwa semua pengetahuan yang ada itu memang dari warisan-warisan, tapi ada yang dihitung dan ada yang tidak dihitung gitu. Suatu konsep itu menjadi bisa absolut ketika dia dihitung dan ternyata sesuai gitu. Sedangkan apa namanya, semesta yang tidak ada sama sekali itu ya tergantung kita yang akan kita yang akan memahaminya sebagai ada atau tidak ada gitu. Karena kita bisa memilih antara percaya dan tidak percaya gitu loh. Kemerdekaan itu kan ada, tapi untuk murninya sendiri yaitu tergantung ilmu apa yang menaungi kita lah dalam kasarannya gitu. Ada lagi nih dari yang di bawah sendiri nih, kalau bisa dilanggar nggak universal. Di bagian mana kan mengklaim itu? Sebenarnya nggak ada kan ngeklaim bahwa hukum itu bisa dilanggar gitu. Tapi memang kenyataannya dia ngomong bahwa manusia itu bisa diberi hukuman setelah kematian kalau dia melanggar sesuatu yang di luar dari hukum universal itu. Berarti secara tidak langsung kan dia juga menjelaskan bahwa memang hukum universal itu bisa dilanggar gitu loh. Dengan catatan karena dia itu menentang si Newton yang ngomong bahwa hand of God itu ada sesuatu yang tidak mungkin karena semuanya itu tidak dikendalikan dengan Tuhan, tidak dikendalikan oleh Tuhan, makanya hukum universal itu ya bisa dilanggar. Hukumnya itu tetap ada, tapi dia bisa dilanggar gitu loh. Dan akibat dari pelanggarannya ya itu jatuh dalam penghukuman itu tadi. Apakah kan menjelaskan kita untuk menyuruh kita untuk melanggar hukum universal? Nggak mungkin, karena ya dia sendiri yang mengatakan bahwa hukum universal itu ada. Tapi ya kalau sebenarnya itu konsekuensi logis kan. Kalau ada hukuman itu berarti ada sesuatu yang tidak sesuai gitu loh. Kalau misalnya hukum universal itu selalu ditaati oleh semua hal, itu berarti tidak akan ada penghukuman gitu loh. Jadi ya itu konsekuensi logis sebenarnya. Nggak perlu dia ngomong kalau hukum universal itu dilanggar secara nggak langsung dengan ngomong bahwa ada penghukuman, itu berarti hukum universal itu tidak berjalan, bukan tidak berjalan tapi tidak dijalankan, bisa tidak dijalankan sebagaimana mestinya gitu. Oke, ada tanggapan lagi ini. Konsekuensinya problematis. Nah, problematis. Oke. Semangat. Oke, semangat. Iya sih, ini mic-nya Aino agak problem sih, jadi nggak bisa langsung open mic. Padahal kalau open mic mungkin bisa langsung sekalian. Oke. Putus-putus sidik ya, nggak apa-apa. Kita di record kok. Gitu.
Ada pertanyaan lagi enggak ya? Teman-teman mungkin yang baru gabung atau teman-teman dari Filsafat 20? Ratu, Albert, Faiz masih memproses. Belum dapat filsafat barat modern sih. Tapi harusnya udah kenalkan ya. Oke. Atau ada pertanyaan yang terkait ini tapi mungkin basic juga gak masalah gitu. Misalkan kayak apa ada yang masih asing dengan Kant gitu. Kayak tadi pembahasannya terlalu advance gitu kan. Nah ini Wafi nanya. Jadi pertanyaannya, tadi sempat disinggung bahwa Tuhan itu sumber kebutuhan hukum-hukum alam dan tatanan alam. Namun secara bersamaan memberikan kebebasan bertindak. Lalu apa yang bisa disebut bebas kalau masih ada hukumnya? Terima kasih. Wah, Iya, apa tuh? ya benar-benar. Jadi apakah bisa dianggap bebas kalau misalnya masih ada hukumnya gitu? Iya, benar. Ini tuh kebebasannya bukan di perlakuannya ya, seperti misalnya kebebasan itu di perlakuannya, bukan di apa yang baik dan benar gitu. Yang baik dan benar itu ya nggak bebas. Kita nggak bisa mengatakan kalau membunuh itu baik hanya berlandaskan kebebasan gitu loh. Mungkin praktek liberalisme juga seperti itu ya. Liberalisme absolut misalnya. Nggak mungkin juga liberalisme absolut itu yang sampai harus bunuh-bunuhan demi makan misalnya. Itu kayaknya nggak bisa terjadi gitu loh, karena lagi-lagi hukum yang kita pakai untuk sekarang ini adalah berlandaskan konsensus, tapi hukum yang universal itu diciptakan gitu. Sedangkan kebebasan bertindak itu ada, seperti kehidupan bernegara lah. Kita bertindak itu sebenarnya bebas, tapi kalau melanggar itu bisa, tapi salah gitu loh. Ini bukan soal logis, jadi bukan yang harus benar harus salah gitu, harus benar dan ini salah gitu, bukan pada apa yang kita jalankan gitu. Kita tidak bisa gini, maka kita tidak dapat melakukannya, tapi kita tidak bisa melakukan ini, kita dapat, tapi harus ada konsekuensinya gitu loh. Kalau dibilang apakah itu bebas? Bebas, tapi ada baik dan benar gitu loh. Bukan yang mengikat kehidupan kita, tidak. Tapi itu menentukan ke arah mana kita harus bertindak gitu. Oke, ini Sidik sedang membara, Bung. Nah, ini si Sidik terkait juga bertanya terkait yang serupa, terkait kebebasan sama hukum. Jadi hukum versi manusia konsepnya adalah keterikatan. Namun siapa sangka hukum alam yang Tuhan ciptakan adalah salah satunya kebebasan manusia itu sendiri. Nah, apakah demikian benar adanya? Gimana tuh? Ya, baik lagi seperti yang pertanyaan tadi ya, bahwa memang ada hukum itu bukan berarti kita tidak bisa bertindak apa-apa gitu. Bisa bertindak, misalnya ada hukum universalnya nggak boleh bunuh misalnya. Kita membunuh bisa gitu, dan itu prinsip kebebasan itu seperti itu. Tapi harus ada dan akan ada konsekuensi yang ditimbulkan gitu loh. Jadi ya balik lagi seperti yang sebelumnya, bahwa keterikatan itu bisa menimbulkan kebebasan, dan kebebasan juga bisa terjadi di dalam kebebasan juga bisa terjadi keterikatan gitu. Oke. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nanggapin. Ini kita diskusinya kan sebenarnya nggak centered ke pemantik sebenarnya. Jadi kalau teman-teman juga mau ngasih tanggapan yang lebih panjang lebar daripada Bagas juga gak apa-apa gitu. Nah, atau lewat chat misalnya ini nggak bisa ngomong. Ya, tapi lebih seru kalau ngomong sih, biar rame gitu loh. Betul banget. Atau siapa tahu Mas Dimas tuh ada tanggapan. Aduh, udah tersalur Tainu. Poinnya. Tapi udah belum ada. Sih mungkin lebih ke apa ya?
aku coba proses ya secara singkat karena tadi emang banyak banget penjelasan. Berarti dari Kant sendiri itu terkait ruang absolut sama ruang relatif itu dia mengasumsikan bahwa semesta itu nggak terbatas gitu kan? Atau selalu dalam proses untuk kontraksi gitu melalui prinsip kontraksi itu. Iya, yang absolut itu adalah keadaannya, bukan bentuknya, bukan formanya, tapi keadaannya. Sih, benar. Karena tadi sempat ngebahas Einstein dan itu juga konsekuensinya ngebawa Spinoza juga ya. Jadi aku mungkin terkait dengan forma dan keadaan dari semesta itu sendiri. Mungkin ini juga akhirnya karena menyangkut Spinoza itu juga menyangkut terkait konsep imanensi ya sama transendensi ruang atau terkait gagasan mengenai semesta itu. Tadi aku ingat aku ada pertanyaan tadi sebenarnya. Tadi itu di bagian di bagian mana tadi ya? Nah, alam itu bagi di sini teksnya tertulis di halaman keberapa tadi? Halaman ke entah keberapa ini. Di situ teksnya tulisannya gini. Bahkan secara radikal kan juga bertanya bagaimana alam itu sendiri mungkin. Maka dari itu alam dengan pengertian material adalah totalitas dari semua penampakan. Dalam tanda kutip ya, totalitas dari semua penampakan dalam tanda kutip yang diberikan dalam ruang dan waktu. Nah, mungkin ada berarti kan ini kan sebenarnya kan terkait dengan klaim epistemologis ya. Cuman pada akhirnya ketika kita masuk ke persoalan ontologisnya itu, apakah Kant sendiri itu memandang alam semesta itu total? Nah, ini juga yang kemudian tadi ditanyain sama Mas Mas Aldin ya. Kalau misalkan ruang dan waktu itu absolut dalam artian dia itu bukan formanya tapi keadaannya, maka kan konsekuensinya alam semestanya statik. Nah, berarti kalau misalkan yang statik itu bukan formanya terus berkembang melalui prinsip kontraksi itu tadi, tapi yang absolut itu keadaan dari perkembangan alam semesta itu tadi. Nah, akhirnya apakah bisa dikatakan bahwa alam semesta itu total? Karena kalau misalkan kalau dalam kita masuk ke telah problemnya Spinoza itu, ketika alam semesta itu diasumsikan sebagai total, maka dia sebagai sistem yang tertutup. Ketika dia tertutup, maka dia nggak mungkin bisa berkembang. Atau mungkin kan punya pandangan lain, guys? Sebenarnya untuk total dan tidak total itu sebenarnya udah terjawab lewat absolutisitas dari keadaannya itu. Jadi ketika memang dia ada itu dan ketika ada itu dia bisa berkembang dan bisa mengempiskan diri, itu berarti masih ada pergerakan terus-menerus gitu loh. Dan makanya tadi aku tuliskan ada kata ad infinitum itu, bahwa memang dan seterusnya itu kita nggak bisa jelaskan karena sampai sekarang kita nggak menemukan dan seterusnya itu gitu loh. Makanya dari totalitas itu mungkin ya bisa dibilang ya ini sebenarnya bukan kata-katakan juga, tapi ini kalau aku bilang bisa jadi ada totalitas ketika kita sudah tahu bahwa dan seterusnya itu bisa kita rasakan gitu loh. Tapi kenyataannya memang kita belum bisa merasakan ad infinitumnya itu, bahwa sesuatu itu infinity, kemahaesaan yang tertinggi itu dia menciptakan infinity. Itu berarti kita tidak bisa melihat ke pojoknya gitu, ke ujungnya, bahwa alam itu mungkin, tapi dalam prinsip-prinsip materialnya itu menjadi tidak total karena kita tidak tahu ujungnya kemana, dan menjadi total karena kita tahu bahwa itu infinitum gitu loh. Jadi apakah ini menimbulkan kebingungan sendiri gitu dari Kant? Mungkin iya ya, karena seperti yang tadi udah di-mention tuh, ternyata ada berbagai inkonsistensi gitu loh di dalam tulisan Kant yang akhirnya juga dikritik sama banyak filsuf modern kontemporer gitu tentang terutama tentang epistemologinya Kant gitu. Tapi ya baik lagi bahwa sumbangsi ke inkonsistensinya Kant itu juga membuat akhirnya filsafat Barat itu dia berkembang sampai sekarang gitu. Iya sih emang
aku juga mau mastiin aja sih, soalnya emang pada akhirnya kayak yang jawabanmu sampaikan tadi, emang dia orangnya transcendental sih, jadi dia mempostulatkan apa kata terhinggaan itu sebagai suatu hal yang emang nggak bisa diraih. Apa ya, noumena itu sendiri bukan ya, kalau kita masuk ke diksinya Kantian gitu. Iya, karena dalam dalam kita proses mengetahui itu akhirnya kita terbatas oleh apa sih pengenalan transcendental kritiknya kan itu tadi. Aku rasa begitu sih mungkin. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Ayo, tidak usah malu-malu. Ada lagi di chat tuh. Oh ya, apa tuh? Oh, Sidik. Ya. Luar biasa saudara Sidik. Kenapa dia di kelasan? Oke. Jadi Sidik mau nanya, ya apa mantap Sidik. Manusia adalah budak bagi keinginan. Subhanallah. Jika manusia berpikir untuk masuk surga, apakah manusia bisa dikatakan budak bagi surga sebagai keinginannya? Apa itu artinya merdeka? Dalam kaitannya dengan pertanyaan itu tadi. Oke. Tapi ini ya, mungkin nggak apa-apa lah, namanya diskusi. Kita keluar ya dari kan ya, karena kan sendiri nggak menjelaskan tentang ini, atau aku yang belum baca atau gimana, tapi setauku budak surga segala macam ini belum ada. Tapi dari jawabanku sendiri bahwa memang surga itu ujung-ujungnya juga untuk yaitu balik lagi supaya kita tidak dihukum, itu kita melaksanakan sesuatu yang untuknya itu berjalan dan diberi imbalan surga gitu loh. Jadi yaitu seperti inilah behaviorisme lah, kayak kalau kita melakukan yang salah kita dihukum, kalau kita melakukan yang benar kita diberi imbalan gitu loh. Apakah ini salah? Sebenarnya enggak juga, karena secara insting yang namanya animalia itu emang kegiatannya seperti itu gitu loh. Tapi kalau misalnya ada orang yang menganggap surga itu bukan sebagai imbalan, misalnya surga itu adalah pikiran kita, misalnya seperti yang tadi dikatakan, yaitu terserah. Tapi apakah itu menciptakan kedamaian di dalam hati kita? Yaitu balik lagi ke diri sendiri gitu loh. Makanya kepercayaan itu ujung-ujungnya ya memberikan kedamaian bagi diri kita gitu, dan memberikan suatu kepuasan tersendiri lah. Jadi simbol-simbol yang diciptakan oleh agama itu kan ujung-ujungnya juga diserap karena kita mau gitu loh. Misalnya ada tuh keluarga punya anaknya itu agama A, tapi dia nggak suka sama agama A, terus diam-diam dia pindah ke agama B tanpa orang tuanya tahu. Ya itu terserah dia gitu loh. Maksudnya terserah itu dalam artian karena dia menemukan kedamaian di dalam agamanya yang baru. Atau misalnya dia nggak punya agama karena dia nggak percaya surga dan neraka, itu juga terserah. Ya ujung-ujungnya juga demi kedamaian diri gitu loh. Kemerdekaan itu bahkan tidak benar-benar ada ya di agama itu, karena ujung-ujungnya ya agama juga ada yang panteisme misalnya, bahwa semua yang ada di dunia ini tuh ujung-ujungnya akan kembali ke adalah Tuhan dan dia akan bersatu kembali gitu. Atau panenteisme misalnya, bahwa jiwa-jiwa manusia itu kelak akan bersatu dengan tubuhnya, terus tubuhnya sendiri, terus akhirnya dia bersatu dengan Tuhan atau bersatu dengan energi Tuhan, tadi udah di-mention. Itu bukan suatu kemerdekaan gitu di mata saya ya. Tapi kemerdekaan itu kan juga persepsi. Kayak misalnya Indonesia merdeka tuh. Walaupun kita itu sebenarnya itu dihalangi ya dalam tanda kutip oleh hukum-hukum warisan Belanda, tapi kita juga tetap merdeka kan ujung-ujungnya. Jadi kemerdekaan itu juga persepsi gitu, dan ya diri kita sendiri yang ngomong bahwa kita itu merdeka dan tidak merdeka gitu loh. Ujung-ujungnya ya itu pilihan gitu. Oke. Mungkin aku ngebaca pertanyaan Sidik itu ini kayak yang tadi Bagus bilang, kerangkanya nggak bisa masuk dalam kerangka Kantian, harus keluar dari pembahasan. Justru akhirnya ini diksi-diksinya nanti Sidik habis baca Zarathustra. Karena aku melihatnya memang ketika memang persoalannya adalah bahwa manusia itu menjadi budak bagi keinginan, lalu dikaitkan dengan konsep surga, dan itu aku rasa persoalannya mungkin relevan banget ya dengan religiusitas kehidupan orang-orang beragama zaman sekarang. Itu pakai telah psikogenealoginya Nietzschean.
Eh, kebetulan belum baca buku rekomen nih, makasih rekomendasinya. Oh ya bagus, mantap. Tolong dibaca ya. Ayo masuk ke kubu berhubung kalau misalnya masuk ke Nietzsche kadang-kadang jadi anti-antian. Gak apa. Kita membahas dua tema sekaligus yang saling bertabrakan. Gak apa. Gitu sih. Tapi mungkin nggak bisa dijelasin karena panjang juga di sini. Tapi gak apa. Keren-keren. Bentar ini aku baru nyadar ini. Wah ada Bu Murti. Halo Bu Murti. Wah ada dosen kita. Halo, terima kasih sudah diizinkan untuk ikut belajar. Selamat tahun baru buat teman-teman. Silahkan lanjut. Ya Bu. Mantap. Ya Bu. Ya boleh ya Bu. Anak-anak yang biasa ngisi di diskusi itu ya nilainya nambah dikit loh Bu. Metafisika. Bagus. Kan guys, Tinggal soal surga kok terus nilai gitu ya juga. ya, Bu, bisa Lanjut, yuk. Kita bercanda tapi kalau diseriusin nggak apa-apa Bu. gampang soal nilai gampang. Mantap, yuk. Siap. Oke guys, mantap guys. Oke. Mungkin Bu Murti kalau ada pertanyaan atau teman-teman yang ada pertanyaan monggo. Gak apa Bu. Ini terbuka baik untuk dosen untuk mahasiswa, nggak masalah Bu. Di sini nggak ada dosen, nggak ada mahasiswa yo. Foto kita. Iya. Liburan Bu. Iya, ya silakan. Iya. Belum ada pertanyaan, Oke. tak menyimak. Oke. Oke. Yuk. Siap Bu. Iya. Ini bagus jadi tegang. Oh, bener banget. Ya, salam dari Jogja juga. Terima kasih. Ya, oke. Itu ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan atau tanggapan santai. Oke, ini ada yang Ainu nanya lagi. Mantap. Membara sekali diskusi pada sore hari ini. Boleh diulang nggak definisi dari pengalaman di sini? Nah, definisi di sini sama nggak dengan pengalaman dalam periode prakritis dan pasca kritis? Setauku kalau mau konsistenkan, pengalaman bukan dimasukkan dalam domain a posteriori, apalagi kalau kita ingin konsisten dengan tujuan kan untuk merespon skeptisisme Hume dan supaya tidak jatuh ke rasionalisme model Descartes dan kawan-kawan. Monggo Bagas. Jujur ini ya, aku udah habis 1 botol aqua nih untuk diskusi ini. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya untuk pengalaman itu, aku ini ya, aku tuh sebenarnya nggak terlalu ini juga, nggak terlalu suka juga bahas Kant tuh karena kayak gini gitu loh. Karena ujung-ujungnya bisa antar tulisannya itu kontradiktif gitu loh. Atau kadang inkonsisten gitu. Tapi untuk di sini kan aku ngutip juga dari yang pure reason juga aku ngutip, yang dari teori dari Himmel juga aku ngutip. Benar banget. Ya hidup itu sulit apalagi kalau baca Kant. Ditambah lagi baca Hegel mungkin lebih sulit lagi gitu. Definisi di sini itu sebenarnya pengalaman itu ya itu baik lagi bahwa pengalaman itu kan persepsi dan mengetahui gitu. Tadi udah dimention kalau ruang dan waktu itu persepsi, kausalitas itu mengetahui. Bahwa memang ruang dan waktu itu konseptual gitu loh. Makanya kenapa ada ad infinitum, karena sebenarnya pengukuran itu ada karena ada keterbatasan gitu loh. Kayak ada galaksi, misalnya kita tahu bahwa ada 200.000 galaksi misalnya di dunia ini. Aku nggak tahu ya hasilnya berapa, tapi di semesta itu ada 200.000 galaksi. Itu mungkin ada dalam kurungnya yang baru diketahui gitu loh. Jadi kenapa tadi dimention ad infinitum, bahwa ruang dan waktu itu persepsi karena berdasarkan pengukuran indrawi gitu loh, pengukuran yang ya keterbatasan gitu loh, bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya ya berdasarkan pengalaman yang disusun oleh pikiran gitu loh. Makanya waktu itu sendiri kan dirasakan dan juga dilihat berdasarkan perubahan-perubahan tertentu gitu loh. Nggak bisa kita tiba-tiba lahir terus tahu bahwa
jam itu 24 sehari gitu. Tapi kita bisa tahu bahwa ada 24 jam sehari di bumi ini karena ada pergerakan matahari misalnya. Ya, yaitu berarti jelas bahwa pengalaman itu berdasarkan persepsi gitu. Dan sebab akibat segala macam itu ya dari pengetahuan kita bahwa ketika misalnya ada planet yang itu tadi planet aku lupa apakah aku masukkan ke sini atau enggak, tapi bahwa ada planet yang lebih ringan itu dia orbitnya lebih eksentrik kayak misalnya Pluto misalnya itu atau apa ya? Iya Pluto deh. Itu orbitnya kan eksentrik gitu loh. Dia orbitnya jauh banget dan benar-benar gerakannya bahkan bisa kemana-mana gitu loh. Tapi dia gerak di situ aja. Dan misalnya matahari itu mengurangi gravitasinya, dia mungkin bisa terlontar gitu. Jadi dia melepaskan hukum gravitasinya itu tadi atau inersianya dilepaskan karena tidak ada gaya tarik menarik. Nah, itu juga menandakan bahwa memang kausalitas itu terjadi karena kita tahu bahwa memang misalnya Pluto itu ringan terus dia jauh misalnya. Itu kan kita sudah tahu dulu gitu loh. Ya balik lagi kita nggak bisa tiba-tiba lahir terus tahu bahwa yang orbit A, orbit B itu eksentrik karena ini itu nggak bisa. Kita harus perlu observasi gitu loh. Makanya pengalaman itu ya apa namanya berdasarkan apa sih ini observasi pengalaman itu berdasarkan observasi. Nah untuk domain a posteriori sendiri itu sebenarnya dia nggak mention sama sekali di kalau yang aku lihat ya, aku nggak tahu apakah aku kelewat baca atau enggak, tapi memang dia nggak mention sama sekali itu di a posteriori kalau untuk merespon si Hume itu bahwa memang ujung-ujungnya juga dia menggunakan dalam tanda kutip apa namanya hal ini sebagai apa ya, samaran untuk menunjukkan epistemologinya dia gitu loh. Dia bukan saintis yang benar-benar observatorial gitu loh. Tapi dia ujung-ujungnya menjelaskan bahwa memang ini loh ada hukum universal gitu loh. Jadi misalnya dia inkonsisten seperti yang tadi di-mention, yaitu hadir karena poinnya dia itu tidak ke scientific observatorial gitu, tapi ke momentum apa namanya hukumnya itu tadi gitu. Oke. Terkait apa sebenarnya kan secara fundament kan ini kan terkait problem pembacaan ya. Nah, memang apalagi ketika filosofi agak konsisten kayaknya. Wah, itu udah repot. Tapi aku nyoba nginget apa ya prinsipnya apa Deleuze. Deleuze itu terkenal karena ketika aku baca dia itu nulis dalam bukunya yang bahas Nietzsche bahwa filsafat itu berkreasi. Jadi ketika kita ngebaca suatu filsuf pasti akan ada suatu pembacaan yang orisinil yang itu bisa kita ciptakan, yang jangan-jangan bahkan si filsuf sendiri tuh nggak maksud begitu gitu. Dan bagi Deleuze itu nggak ada problem sama sekali. Makanya kan dia si Deleuze itu karena terkait salah satu tokoh yang ngangkat lagi Spinoza sebagai batu pijakan untuk persoalan imanensi dalam filsafat pasca strukturalisme itu. Padahal dulu Spinoza mungkin bahasnya cuman ya udah bahas Tuhan gitu atau bahas soal panteisme gitu. Tapi dia mencoba bahasanya itu mengapropriasi dalam apa atau mungkin bahasa simbolnya lagi itu rekontekstualisasi suatu pemikiran. Nggak ada problem sih sebenarnya. Mungkin sampai pada tataran verifikasi sumber mungkin ya. Tapi ya marilah kita berkreasi. Oke, itu untuk Aino sama Sidik. Ada pertanyaan lagi, Sidik? Hidup itu mudah sampai dipersulit dengan perbudakan pikiran. Luar biasa. Oke, mungkin itu ya. Atau ada pertanyaan lagi? Mungkin ini dari teman-teman 20 mungkin selain Wafi ada yang ingin bertanya?
Albert biasanya yang militan nih kalau tanya-tanya. Nggak ada Ber. Habis nyetir dia. Capek. Rato mungkin? Nggak ada. Oke, kayaknya... Oh ya Sidik, makasih Sidik. Monggo. Oke, mungkin kalau misalkan emang udah gak ada, ini kasihan juga nanti kalau dilanjutin Bagas dehidrasi nanti. Mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini ya, karena diskusinya udah keren banget, panas ya. Dari Ainu, dari Sidik, dari Wafi juga. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung. Mungkin untuk terakhir ada ada closing statement dari Bagas. Monggo Gas. Oke, sebenarnya nggak ada ya, karena semuanya udah dirangkum di dalam situ. Tapi kurang lebih terima kasih untuk diskusi pada hari ini, dan terima kasih juga sudah datang, terutama Bu Murti. Lalu yang saya sampaikan sebenarnya ya kembali lagi bahwa memang apa yang kita baca itu harus dikontekstualisasikan sesuai waktu dan keadaan penulis gitu. Ketika kita membaca filsuf A, dan kita harus mengkontekstualisasikan dan memosisikan diri kita sesuai dengan keadaan yang ada. Karena jika kita berdiskusi dengan sudut pandang yang dialami sekarang, pasti akan menimbulkan banyak kontradiksi gitu. Tapi balik lagi bahwa filsafat itu persoalannya adalah dialektika. Ketika itu menimbulkan suatu dialek yang sehat, ya kita bisa jalankan. Kira-kira begitu. Oke, makasih Mas Bagas. Mungkin Bu Murti ada yang ingin disampaikan, Bu? Wah, lumayan. Nggak ada Dimas, terima kasih banyak. Saya masih terharu biru ini. Terharu. Bahagianya. Oke Bu, siap Bu. Oke, mungkin itu. Apresiasi yang tinggi buat teman-teman gitu. Ini karena nggak sengaja tadi Bu Murti lagi di sebuah parkiran rumah sakit gitu kan, sambil nunggu gitu kan di mobil, terus cek gitu kan, lihat langsung gabung kan, wah mantap gitu. Alhamdulillah Bu Murti bisa gabung ya, keren. Oke. Ya, terima kasih Bagas. Oke, makasih Bu Murti, dan tolong ini untuk teman saya Mas Bagas ini nilainya ditambah ya Bu, karena sudah mengisi diskusi. Silakan ambil sendiri, Siap Bu. Oke, Bu, terima kasih banyak Bu untuk Bu Murti. Iya. Oke, mungkin itu aja ya untuk diskusi kita pada sore hari ini. Aku ucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang udah mau untuk berpartisipasi, mau untuk tanya jawab, diskusi. Kedepannya bisa lebih ramai lagi lah. Ini udah ramai banget, tapi kalau ke depan lebih ramai lagi, wah ini bakal luar biasa. Terima kasih juga khususnya buat Bagas udah mau untuk mengisi diskusi kita pada sore hari ini, keren banget. Mungkin itu aja aku ucapin penutup ya. Sekian untuk diskusi kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum, shalom, om swastiastu. Terima kasih semua. Yuk.